Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini pertemuan kedua kita. Kita akan belajar tentang gereja persekutuan para kudus. Sekali lagi kita akan belajar tentang gereja persekutuan para kudus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati, kedua tangan dikatup, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimanimu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya kita sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita mampu menjelaskan arti gereja yang bersifat kudus. Yang kedua, kita mampu menjelaskan arti gereja persekutuan para kudus. Yang ketiga, kita mampu menyebutkan contoh perwujudan dari gereja persekutuan para kudus. Yang keempat, kita mampu menceritakan kembali kisah Santo Stefanus. Anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan kisah orang kudus dalam gereja, yaitu martir pertama yang bernama Santo Stefanus. Ibu akan membacakan kisahnya. Ibu harap anak-anak bisa menyimaknya dengan baik. Santo Stefanus, martir pertama. Satu-satunya sumber informasi terpercaya tentang Stefanus adalah Kisah Para Rasul bab 6 dan bab 7. Di dalamnya Stefanus ditampilkan sebagai orang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus, dan salah satu orang yang diangkat oleh para murid Yesus untuk menjadi diakon atau sebagai pengurus rumah tangga jemaat. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan sangat radikal dalam pandangannya mengenai tradisi-tradisi dan lembaga-lembaga Yahudi. Ketika berada di hadapan Sanhedrin, ia dengan tegas membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Pembelaannya diperkuat dengan mengutip kata-kata kitab suci yang melukiskan kebaikan hati Yahweh kepada Israel dan ketidaksetiaan Israel sebagai bangsa terpilih kepada Yahweh. Oleh karena itu, ia diseret keluar tembok kota Yerusalem dan dirajam sampai mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mampu melawan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cintanya akan Tuhan. Cinta itu demikian kuat mendorongnya untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya. Bahkan sampai saat terakhir hidupnya, di dalam penderitaan sekian hebatnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan ini. Tuhan, janganlah dosa ini engkau tanggungkan kepada mereka itu. Laporan tentang pembunuhan Stefanus itu menyatakan bahwa Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, rasul bangsa kafir, hadir di sana dan memberi restu terhadap pembunuhan itu. Namun apa yang terjadi atas Saulus di kemudian hari sebagai pahala besar bagi Stefanus ialah bahwa Saulus musuhnya yang utama serta penghambat ulung gereja bertobat dan menjadi Paulus, rasul terbesar bagi kaum kafir.
Stefanus mati sebagai martir kira-kira pada tahun 34. Gereja memperingati Santo Stefanus martir setiap tanggal 26 Desember. Anak-anak, itu cerita singkat dari Santo Stefanus martir pertama yang akan kita rayakan itu setiap tanggal 26 Desember. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tradisi gereja Katolik terdapat istilah santo, santa, beato, beata. Istilah tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang tersebut karena kesucian imannya, jasa, serta pengorbanannya. Semua istilah tersebut berarti yang disucikan. Santo Stefanus adalah martir pertama. Martir artinya orang yang wafat karena mempertahankan imannya akan Kristus. Karena iman, kesucian, serta pengorbanannya kepada Kristus dan gereja, ia diberi gelar santo. Rumusan syahadat menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Meskipun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih bersiarah di bumi. Kisah Santo Stefanus juga menunjukkan sifat kudus gereja, yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia, melainkan mereka yang telah berada di dalam surga karena kekudusan yang telah mereka perjuangkan selama masa hidup di dunia, sekaligus karena kasih Kristus. Nah, anak-anak, kita lanjut tentang memahami ajaran gereja tentang persekutuan para kudus. Yang pertama, kita mampu mengenal tradisi dan ajaran gereja Katolik tentang persekutuan para kudus. Di dalam itu terdapat poin yang pertama, doa-doa atau perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak, Ibu mau memberitahukan kepada kalian semua bahwa gereja Katolik mengimani ikatan dengan para kudus di surga. Hal itu tampak di dalam beberapa doa atau bagian Ekaristi, misalnya litani orang kudus, syahadat para rasul, dan doa syukur agung. Poin yang kedua itu hari-hari khusus. Di samping pada tanggal 1 dan 2 November, Gereja Katolik memperingati arwah umat beriman dan para kudus. Terdapat hari-hari di dalam rentang sepanjang tahun. Gereja Katolik memperingati para kudus, yaitu Santo dan Santa. Misalnya, 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus. Atau 13 Juni kita memperingati Santo Antonius dari Padua. Atau bisa 7 April kita memperingati Santo Yohanes Pembaptis de la Salle. Oke, poin yang ketiga itu nama baptis. Nama pelindung ketika menerima baptisan, setiap orang memilih nama baptis yang diambil dari nama santo, santa, atau para kudus sebagai penghormatan sekaligus keteladanan terhadap semangat yang telah ditunjukkan oleh mereka. Selain sebagai penghormatan, melalui doa dan perayaan Ekaristi, gereja menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui para kudus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca dan mendalami bersama kitab suci. Yang pertama itu percakapan dengan Nikodemus yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 5. Kitab suci yang kedua itu Yesus roti kehidupan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35, ayat 48
ayat 51, ayat 54 sampai 58. Ibu harapkan walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap membacanya dari kitab suci dan merenungkan bersama-sama dengan ibu. Mari kita mulai membaca. Yang pertama, percakapan dengan Nikodemus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, sekarang anak-anak, kita lanjut membaca pada poin Yesus Roti Kehidupan yang diambil dari Injil Yohanes. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca percakapan dengan Nikodemus. Sekarang kita akan lanjutkan pada bacaan yang kedua tentang Yesus Roti Kehidupan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca dan mendalami kitab suci. Sekarang anak-anak mendengarkan peneguhan yang akan Ibu sampaikan. Menurut teks tersebut, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya, Yesus menyebut dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingku dan minum darahku. Kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun,
Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti, dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, makanan jasmania memang perlu untuk hidup, tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah hingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga karena mereka makan roti dari surga. Mereka melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugas di sini ada 3 poin. Yang pertama, mendalami kisah Santo Stefanus yang sudah ibu jelaskan pada poin awal tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan santa atau santo? Yang kedua, mengapa Stefanus disebut santo? Yang ketiga, apa yang ia perjuangkan hingga ia rela mati? Nah, pada poin yang kedua, pendalaman kitab suci. Yang pertama, berdasarkan teks kitab suci tersebut, apa syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang kedua, apa makna dari sabda Yesus, makan dagingku dan minum darahku? Pada poin yang ketiga, kita menuliskan nama baptis serta riwayat singkat kehidupannya. Contoh yang pertama, ibu tampilkan Fransiskus dari Asisi. Semangat keteladanannya itu seperti menghayati kemiskinan, kesederhanaan, dan kesucian. Untuk poin nomor 2 dan seterusnya, anak-anak bisa mencari sumber dari mana saja. Tuliskan nama baptis atau nama santo dan santa serta semangat keteladanannya. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu harap apa yang sudah ibu jelaskan dari awal sampai akhir anak-anak bisa pahami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan karena anak-anak belum paham seputar materi yang ibu sudah sampaikan, anak-anak bisa langsung komentar di akun YouTube ini atau bisa langsung chat di nomor pribadi ibu, nomor WA. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah belajar bersama ibu. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar bersama. Engkau telah melindungi kami. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar kami selalu hidup sesuai nama santo dan santa yang sudah diberikan oleh orang tua kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Sekali lagi ibu ucapkan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.